selamat pagi. Wah, nggak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu. Kita bertemu di ibadah sekolah Minggu ya. Hari ini pada tanggal 23 Mei 2021 kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, anak-anak jangan lupa ya, kita siapkan kotak persembahan dan persembahannya serta Alkitab. Nah, sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, Rosa mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Anak-anak ikut ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami setiap pribadi lepas pribadi. Juga kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause. Tuhan, tolong setiap kami agar Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap kami, agar kami boleh bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyanyi Mas Sekolah Minggu serta hormat bagi Allah Bapa. Anak-anak tahu kan betapa begitu besar kasih Allah kepada kita. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari langsung mengajak kita untuk nyanyi bersama Ku Ada, I Am Here.
Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Apakah itu Hari Raya Pentakosta? Yaitu hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus mengirim Roh Penolong buat kita. Anak-anak percaya Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Iya, Tuhan memberikan penolong buat kita yang senantiasa menemani kita dimanapun kita berada. Dia yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Yuk mari kita sama-sama mengangkat pujian kita. Bila Roh Allah ada di dalamku. Roh Kudus itu bisa kelihatan enggak? Roh Kudus itu kelihatan. Ya, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Dia berupa perasaan, berupa tindakan untuk kita, untuk mengajarkan kita, memimpin kita, menuntun kita, agar kita selalu mentaati setiap peraturan. Dia yang menuntun arah mana yang baik, arah mana yang tidak baik. Dia yang selalu menuntun kita, memastikan kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berarti Roh Kudus itu adalah buah-buah roh, buah-buah roh yang ada di dalam hati kita. Yuk kita angkat pujian kita, buah Roh Kudus. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis ya, biar Roh Kudus yang memimpin kita semua, agar kita mampu untuk mengerti akan firman Tuhan dan kita boleh melakukannya di dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Firman-Mu, ku ingin menjadi seperti
Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Selamat pagi. Ketemu lagi ya sama Lose Pida pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu online. Secara pribadi Lose sangat senang loh bisa menyapa anak sekolah minggu lagi walaupun bentuk online. Nah, Lose harap anak-anak sekolah minggu juga di rumah senang dapat beribadah lagi melalui sekolah minggu online pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tanda kita hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur hanya oleh anugerah-Mu kami masih ada hingga saat ini. Dan karena kebaikan-Mu kami dapat beribadah melalui ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Bapa. Kami terus memohon Engkau menolong kami dan memimpin kami, terkhusus di saat kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, Lause mau tunjukkan gambar ya, sama-sama kita lihat pada slide. Lihat jalanan yang begitu semrawut. Angkot berhenti di sembarang tempat, motor parkir di sembarang tempat. Mau belok ke kiri gak bisa, mau maju gak bisa, mau mundur di belakang ada kendaraan yang lain. Terus yang ini, ada kamar siapa yang seperti ini? Baju di mana-mana. Pulang sekolah, habis sekolah minggu, lempar bajunya. Sampai itu anak pusing, pala berbe katanya. Pusing gak lihat gambar, lihat situasi yang kacau seperti itu? Nah, di dalam Alkitab apa yang dikatakan tentang kekacauan? Ayo kita sama-sama belajar melalui hafalan kita hari ini ya. Diambil dari Perjanjian Baru di 1 Korintus 14 ayat 33. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya? Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 14 ayat 33. Mama papanya, kakaknya boleh bantu adik-adiknya ya. Sudah dapat? Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekarang Lause sudah pindahkan firman Tuhan tadi dalam bentuk slide. Nah, kita baca bersama-sama ya alamat dan isinya. 1, 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, artinya apa anak-anak? Sebab Allah itu Tuhan Yesus tidak menghendaki, tidak suka, tidak mau, tidak senang sama yang namanya kekacauan. Artinya Allah menghendaki hidup kita yang rapi, tertib, dan teratur. Ya, jadi kan Allah Tuhan Yesus maunya semuanya berjalan dalam suasana tertib, rapi, dan teratur. Sehingga terciptalah suasana yang damai sejahtera, senang, nyaman, happy, tidak pusing lagi. Nah, anak-anak di rumah pasti juga suka ya dengan suasana yang nyaman, tenang. Nih seperti gambar ini. Sangat berbeda sekali ya sama yang pertama tadi. Kamar tidur yang nyaman, pasti bawaannya pengen di kamar terus. Semangat belajarnya karena rapi. Nah, kalau di jalan papa mamanya nggak pusing karena macet. Karena apa? Semuanya tertib, teratur, mengikuti aturan-aturan di lalu lintas. Nah, anak-anak, untuk mencapai, untuk menemukan ketertiban itu diperlukan apa anak-anak? Ketaatan, supaya yang tadi timbullah damai
sejahtera. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah terima Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai juru selamatmu, Tuhan mau kamu terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus dalam segala hal. Dalam segala hal. Apa itu? Baik di sekolah, meskipun sekolah online, tetap ikut aturan, tetap tertib dalam belajar. Baik di sekolah minggu dan di dalam kehidupan rumah sehari-hari. Nah, bagaimana kalau anak-anak sekolah minggu yang belum terima Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kamu bisa terima Tuhan Yesus saat ini. Caranya, berdoalah, minta ampun pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan di hatimu Roh Kudus untuk memampukan kamu melakukan ketaatan, sehingga dalam hidupmu ada ketertiban dan tercipta suasana yang damai sejahtera. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan ulang lagi ya ayat hafalan kita tadi yang dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sekarang kita baca bersama-sama dulu ya alamat dan isinya. 1, 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Bagus, kita ulang sekali lagi ya. Tapi Lause mau tes dulu penglihatan anak sekolah minggu di rumah masih mantap apa tidak? Seharusnya masih ya, karena anak di rumah kan rajin makan sayur ya. Nah, sekarang kita ulang ya, Lause kecilkan tulisannya. Oke? Kita lafalkan dengan lengkap ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Bagus, sudah mulai hafal ya. Sekarang kita ulang lagi, tapi Lause lebih kecilkan lagi. Nggak kelihatan Lause, nggak apa-apa. Kan namanya kita belajar menghafal ya. Semangat ya. Ayo kita ulang sekali lagi. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, bisa kan? Sekarang kita lebih semangat lagi menghafalkannya, tapi slide-nya tidak Lause kecilkan, tapi hilangkan sama sekali. Pasti bisa. Kita coba ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Yeay! Bisa kan? Lause yakin lah, karena anak sekolah minggu kita semua kan pintar-pintar, hebat. Nah, nanti habis ibadah sekolah minggu langsung lapor Lause, saya sudah bisa menghafalkannya. Itu baru anak sekolah minggu yang hebat. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ajaran pokok atau PowerPoint kita minggu ini adalah ada ketertiban ketika saya menaati peraturan. Ada ketertiban ketika Lause, ketika anak-anak sekolah minggu di rumah menaati peraturan. Salah satunya apa? Yang masa pandemi ini taat mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak. Nah, tema kita minggu ini adalah menaati peraturan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Anak sekolah minggu boleh ambil Alkitabnya, kita buka bersama ya. Masih di Perjanjian Baru. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Saling bantu ya, adiknya dibantu. Nah, kalau sudah menemukannya, Lause akan baca. Anak-anak di rumah boleh ikutin. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai,
yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, Lause bacakan lagi khusus ayat yang kelima ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Anak-anak, tadi di dalam firman Tuhan yang baru kita baca ada kata olahragawan. Pasti waktu lagi Lause bacakan, anak-anak langsung berpikir ya, tokoh-tokoh idolanya yang hebat-hebat, yang jago-jago. Nah, coba bisikin ke mamanya, ke kakaknya, ke adiknya. Tante, Jonas sukanya Chris John. Karena dia hebat, petinju yang tangguh, selalu dapat juara tante. Nah itu Jonas sukanya Chris John. Ada lagi Arga, kasih tahu maminya. Mami, Arga sukanya Ronaldo, tendangannya dahsyat men. Itu Arga. Adik-adik yang lain juga pasti punya idola-idola olahragawan yang lain. Lause juga, Lause sesukanya sama Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon. Udah cakep. Kalau lagi smash, mantap. Lincah mainnya. Lause senang. Meskipun Lause nggak pinter main badminton. Nah, kenapa Jonas, Arga, dan anak sekolah minggu yang lainnya bahkan Lause mengidolakan mereka? Karena mereka adalah olahragawan yang hebat, yang sukses, yang selalu menang, dapat medali, dapat hadiah, dapat piala. Nah, apakah adik-adik pernah berpikir, kok bisa ya mereka selalu menang, sukses dalam hal olahraga? Apakah mereka bermalas-malasan, santai-santai, suka-suka hati dalam latihan, atau tidak ikut aturan dalam bertanding? Nah, itu sekarang Lause balikin ke adik-adik. Lah Lause kenapa ditanya ke kami lagi? Apa hubungannya olahragawan sama anak sekolah minggu? Nah, ada hubungannya adik-adik. Kita, anak-anak sekolah minggu, sama seperti seorang atlet olahragawan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Rasul Paulus meminta kita untuk tertib, untuk disiplin, untuk teratur dalam kehidupan kita. Contohnya, saat ini di masa pandemi, tertib, disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker seperti Lause bilang tadi, jaga jarak, ya, patuh kepada peraturan lalu lintas. Lampu merah, stop. Nggak boleh coba-coba maju. Kalau ada papa mamanya larang. Itu tidak boleh. Hijau baru boleh jalan. Nah, disiplin dalam rohani. Apa itu Lause? Baca firman Tuhan. Disiplin dalam berdoa. Disiplin dalam sekolah minggu. Meskipun sekolah minggu online, harus tertib, harus teratur, duduk yang rapi. Bawa Alkitab, siapkan persembahan seperti arahan dari Lausenya. Jadi seperti yang dikatakan surat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, ya. Seperti seorang atlet, kita harus disiplin berlatih, taat aturan pertandingan, nggak boleh suka-suka. Belum dibilang maju, sudah maju, itu tidak boleh. Ya, demikian juga anak-anak semua harus memusatkan pikiran, perhatian kepada kehendak Tuhan Yesus.
Karena kalau pikiran kita sudah terpusat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mudah melakukan namanya ketaatan, ketertiban. Ya, kita akan tertib dalam beribadah, kita akan tertib dalam baca firman, kita akan disiplin di dalam berdoa, dan salah satunya kita akan tertib untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti yang Tuhan sudah ajarkan, yaitu kasih. Ya, ciri utama dari kita anak-anak Tuhan apa? Kasih. Kasih kepada semuanya. Tidak melihat warna kulit, tidak melihat rambutnya yang lurus, yang keriting, tidak. Kasih kepada semuanya. Karena baik dalam perkataan kita maupun dalam perbuatan. Dengan begitu, anak-anak sekolah minggu semuanya, kalau kita sudah hidup tertib, hidup teratur, kita akan bisa memenangkan pertandingan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sama-sama berjuang ya, papa mama, terkhusus anak-anak sekolah minggu, lause, kita berjuang supaya bisa menjadi pemenang sama seperti atlet olahragawan tadi, dan kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Ya, kita sudah selesai belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, tolonglah kami, baik papa mama, kakak dan adik, lause-lause terkhusus anak-anak sekolah minggu, GM Immanuel dan Pasar, supaya kami Tuhan dapat hidup tertib, hidup teratur, ikut aturan yang Tuhan mau, supaya kami senantiasa merasakan damai sejahtera dari Tuhan, dan kami dapat memenangkan pertandingan kehidupan sehingga kami memiliki mahkota yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menceritakan apa? Mengajarkan kita apa? Untuk menjadi anak yang tertib, anak yang taat, mentaati peraturan, mentaati firman Tuhan. Nah, Lause hari ini mau mengajak kita untuk menjadi saksi Tuhan dengan perbuatan kita, perbuatan yang taat, yang tertib, ya, jadi anak-anak Tuhan yang selalu menuruti, melakukan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mengangkat pujian kita, bersaksi terus sampai Tuhan datang, sambil kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lause mau mengingatkan kembali bahwa nanti malam jam 18.30 kita akan mengadakan Zoom Fellowship ASM ya, anak-anak sekolah minggu untuk kelas Musa dari umur batita sampai kelas 1 SD. Anak-anak ingat ya, kita akan Zoom bersama lause-lause kelas Musa. Nah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa, doa Bapa kami, dan tutup dengan lagu pujian Bapa terima kasih. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita doakan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.